Salam sejahtera, pada video kali ini, kita akan membahas tentang dokter spesialis bedah. Dokter spesialis yang mengobati penyakit, cedera, atau kondisi gawat darurat pada tubuh melalui metode bedah, operatif, dan obat-obatan. Berikut ini adalah dokter spesialis bedah dan konsultan. 1. Bedah umum, dokter yang memiliki spesialisasi dalam prosedur pembedahan. 2. Bedah ortopedi, dokter yang memiliki spesialisasi dalam tindakan operatif tulang. 3. Bedah saraf, ilmu bedah yang berkaitan dengan diagnosis dan pengobatan gangguan atau penyakit pada sistem saraf. 4. Bedah kardiovaskular, torak kardiovaskular, BTKV dokter medis yang mengkhususkan diri dalam prosedur bedah jantung, paru-paru, kerongkongan, dan organ lain. Di dada, 5. Bedah plastik dan rekonstruksi, dokter spesialis bedah yang berfokus pada usaha memperbaiki, memulihkan bentuk dan fungsi tubuh yang abnormal. Baik yang disebabkan oleh kelainan bawaan lahir, cedera, tumor, infeksi, kelainan metabolisme, dan sebagainya. 6. Bedah urologi, dokter spesialis yang khusus menangani penyakit yang berkaitan dengan sistem perkemihan dan reproduksi. 7. Bedah anak, dokter spesialis yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan tindakan pembedahan atau operasi pada pasien anak. 8. Bedah digestif, dokter spesialis bedah yang memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan operasi pada saluran cerna dan organ-organ dalam sistem pencernaan. 9. Bedah onkologi merupakan penanganan pembedahan kepada pasien yang mengidap penyakit kanker. Secara umum dokter bedah dapat melayani beberapa pelayanan di bawah ini. 1. Gastrointestinal. 2. Trauma dan darurat. 3. Endokrin. 4. Vaskular. 5. Onkologi. 6. Minimal invasif. 7. Kulit dan jaringan lunak. 8. Abdomen, perut. Mari kita bahas satu persatu. Satu. Gastrointestinal, appendektomi, pengangkatan usus buntu YG mengalami peradangan, appendisitis, kolesistektomi, pengangkatan kantong empedu, biasanya untuk mengatasi batu empedu atau kolesistitis, hernia Ripper, perbaikan hernia inguinalis, femoralis, umbilikalis, atau insisional, reseksi usus, pengangkatan sebagian dari usus kecil, besar, sering dilakukan untuk mengatasi kanker, divertikulitis, atau obstruksi usus. 2. Abdomen, laparotomi eksploratif, pembedahan untuk memeriksa organ dalam perut mengatasi masalah SPT perdarahan internal, tumor, atau obstruksi, perbaikan perforasi usus, operasi untuk mengatasi kebocoran pada usus YG menyebabkan peritonitis. Tiga. Trauma darurat, manajemen trauma, penanganan luka akibat kecelakaan, termasuk operasi untuk menghentikan perdarahan, memperbaiki organ YG rusak, perawatan luka, operasi cedera internal, intervensi bedah untuk menangani cedera organ dalam akibat trauma tumpul tajam. 4. Endokrin, tiroidektomi, pengangkatan sebagian seluruh kelenjar tiroid untuk mengobati kondisi seperti kanker tiroid, nodul tiroid, atau hipertiroidisme, paratiroidektomi, pengangkatan kelenjar paratiroid YG membesar atau tumor. Paratiroid untuk mengobati hiperparatiroidisme.
5. Vaskular, pharyngeal ligation stripping, pengobatan untuk varises, operasi aneurisma, perbaikan atau penggantian bagian pembuluh darah YG melebar, aneurisma, pada bidang dapat diarahkan ke dokter spesialis BTKV. 6. Onkologi, eksisi tumor, pengangkatan tumor jinak atau ganas di berbagai bagian tubuh, mastektomi, pengangkatan seluruh atau sebagian payudara untuk mengobati atau mencegah kanker payudara. Tujuh. Minimal invasif. Laparoskopi, prosedur bedah minimal invasif untuk berbagai kondisi SPT kolesistektomi laparoskopik, appendektomi laparoskopik, hernia laparoskopik, endoskopi, prosedur untuk memeriksa mengobati kondisi internal DG menggunakan alat endoskopi. 8. Kulit dan jaringan lunak, eksisi kista lipoma, pengangkatan kista, lipoma, atau benjolan sukutan lainnya, debridemen luka, pengangkatan jaringan mati, terinfeksi dari luka untuk mempercepat penyembuhan. Sembilan. Bedah ortopedi, rekonstruksi tulang sendi, misalnya penggantian sendi lutut, pinggul, operasi fraktur, perbaikan tulang patah, artroskopi, prosedur minimal invasif pada sendi, rekonstruksi ligamen, misalnya ACL reconstruction. 10. Bedah saraf, kraniektomi, operasi otak untuk menghilangkan tumor, mengatasi trauma, laminektomi, pengangkatan sebagian tulang vertebra untuk mengurangi tekanan pada saraf tulang belakang, operasi diskus hernia, perbaikan herniated disc di tulang belakang. 11. Bedah torak dan kardiovaskular, bypass jantung, CAP, coronary artery bypass grafting, valve replacement, penggantian katup jantung, operasi aneurisma aorta, perbaikan atau penggantian bagian dari aorta YG melebar. Sebelas. Bedah plastik dan rekonstruksi, operasi estetika, misalnya rinoplasti, blefaroplasti, rekonstruksi setelah trauma, operasi kanker, misalnya rekonstruksi payudara STLH mastektomi, perbaikan luka bakar. 11. Bedah urologi, prostatektomi, pengangkatan prostat,
Litotripsi, penghancuran batu ginjal atau kandung kemih. Sistoureteroskopi, pemeriksaan dan intervensi dalam kandung kemih dan uretra. Dokter bedah konsultan digestif. Sistem pencernaan, berikut ini, beberapa pelayanan yang diberikan oleh dokter bedah konsultan digestif. 1. Bedah lambung dan usus halus. 2. Bedah usus besar dan rektum. 3. Bedah hati, kandung empedu, dan pankreas. 4. Bedah esofagus. 5. Bedah anus dan perianal. Mari kita bahas satu persatu. 1. Bedah lambung dan usus halus, gastrektomi, pengangkatan sebagian seluruh lambung, biasanya untuk mengobati kanker lambung, penyakit tukak lambung YG parah, bypass lambung, bagian dari operasi bariatrik untuk mengobati obesitas, reseksi usus halus, pengangkatan bagian dari usus halus untuk mengatasi penyakit seperti kanker, Crohn's disease, atau obstruksi usus. 2. Bedah usus besar dan rektum, kolektomi, pengangkatan sebagian, seluruh usus besar, sering dilakukan untuk mengobati kanker usus besar, divertikulitis, atau penyakit radang usus, IBD, SPT kolitis ulceratif, reseksi rektum, pengangkatan sebagian dari rektum, biasanya untuk mengobati kanker rektum, proktokolektomi, pengangkatan usus besar rektum, sering dilakukan pada pasien DG kolitis ulceratif atau FAP, familial adenomatous polyposis. 3. Bedah hati, kandung empedu, dan pankreas, hepatektomi, pengangkatan sebagian dari hati, sering dilakukan untuk mengobati kanker hati atau metastasis hati, kolesistektomi, pengangkatan kandung empedu, biasanya untuk mengobati batu empedu atau kolesistitis, pankreatektomi, pengangkatan sebagian atau seluruh pankreas, sering dilakukan untuk mengobati kanker pankreas atau pankreatitis kronis, Whipple procedure, pankreaticoduodenyo operasi kompleks yang melibatkan pengangkatan kepala. Pankreas, bagian dari usus halus, duodenum, kantong empedu, saluran empedu. 4. Bedah esofagus, esofagektomi, pengangkatan sebagian atau seluruh esofagus, biasanya untuk mengobati kanker esofagus, fundoplikasi, prosedur untuk mengobati GERD, gastroesophageal reflux disease, DG memperbaiki sfinkter esofagus bawah untuk mencegah refluks asam lambung. 5. Bedah anus dan perianal, hemoroidektomi, pengangkatan wasir, fistulotomi, perbaikan fistula ani,
Operasi abses perianal, drainase abses yang terbentuk di sekitar anus. 6. Bedah laparoskopi. Laparoskopi diagnostik, prosedur minimal invasif untuk memeriksa organ dalam perut. Laparoskopi terapeutik. Dilakukan untuk berbagai operasi SPT kolektomi, kolesistektomi, operasi usus kecil. Berikut akan dibahas tentang dokter spesialis bedah onkologi. Dokter bedah onkologi menangani berbagai jenis kanker dan prosedur yang bertujuan untuk menghilangkan tumor, mencegah penyebaran kanker, serta memperbaiki atau mengembalikan fungsi organ yang terkena. Berikut adalah beberapa jenis kanker dan prosedur yang umum ditangani oleh dokter bedah onkologi. 1. Kanker payudara, mastektomi, pengangkatan seluruh payudara, lumpektomi, pengangkatan tumor dan sebagian jaringan sekitarnya, diseksi kelenjar getah bening, pengangkatan kelenjar getah bening yang terkena kanker. 2. Kanker kolorektal, reseksi kolon, pengangkatan bagian dari usus besar yang terkena kanker, reseksi rektum, pengangkatan bagian dari rektum yang terkena kanker, kolostomi atau ileostomi, membuat bukaan buatan untuk pengeluaran feses jika sebagian besar usus besar atau rektum harus diangkat. 3. Kanker kepala dan leher, diseksi leher, pengangkatan kelenjar getah bening dan jaringan di leher, glossektomi, pengangkatan sebagian atau seluruh lidah, laringektomi, pengangkatan sebagian atau seluruh laring. 4. Kanker pankreas, Whipple procedure, pancreaticoduodenyo pengangkatan bagian kepala pankreas, sebagian usus kecil, kantong empedu, dan bagian dari saluran empedu, distal pankreatektomi, pengangkatan bagian ekor pankreas. 5. Kanker lambung, gastrektomi, pengangkatan sebagian atau seluruh lambung, bypass gastrik, pengalihan jalur pencernaan untuk mengurangi gejala atau mencegah penyebaran kanker. 6. Kanker hati, hepatektomi, pengangkatan sebagian dari hati yang terkena kanker, transplantasi hati, penggantian hati yang terkena kanker dengan hati donor yang sehat. 7. Kanker kulit, eksisi, pengangkatan tumor kulit dan sebagian jaringan sehat di sekitarnya, Mohs surgery, teknik bedah yang bertujuan mengangkat kanker kulit dengan margin minimal dan menjaga jaringan sehat sebanyak mungkin. Prosedur lain yang dilakukan, 1. Biopsi, pengambilan sampel jaringan untuk diagnosis kanker. 2. Rekonstruksi pasca bedah, prosedur untuk memperbaiki atau mengembalikan penampilan dan fungsi bagian tubuh setelah pengangkatan tumor, misalnya rekonstruksi payudara setelah mastektomi. 3. Laparoskopi dan bedah minimal invasif. Teknik bedah dengan sayatan kecil dan penggunaan kamera untuk mengangkat tumor atau melakukan biopsi. 4. Kriosurgery, penghancuran sel kanker dengan pembekuan. 5. Ablasi, menghancurkan tumor dengan panas, radiofrekuensi ablation, atau dengan metode lain seperti microwave ablation. Dokter spesialis THTKL, telinga, hidung, tenggorokan, dan kepala leher, menangani penyakit dan kondisi yang ada di bawah ini. 1. Penyakit telinga. 2. Penyakit hidung dan sinus. 3. Penyakit tenggorokan. 4. Penyakit kepala dan leher. 5. Penyakit suara dan menelan. 6. Lainnya. Akan kita bahas satu persatu. 1. Penyakit telinga, otitis media, infeksi atau peradangan pada telinga tengah. Otitis eksterna, infeksi atau peradangan pada telinga luar. Tinnitus, telinga berdenging atau suara lain yang tidak berasal dari lingkungan eksternal. Hilang pendengaran, baik konduktif, masalah pada telinga luar atau tengah, maupun sensori neural. Masalah pada telinga dalam atau saraf pendengaran, vertigo, gangguan keseimbangan yang menyebabkan pusing atau sensasi berputar, kolesteatoma, pertumbuhan jaringan abnormal di telinga tengah yang dapat merusak struktur telinga.
2. Penyakit hidung dan sinus, rinitis alergi, peradangan pada mukosa hidung yang disebabkan oleh alergen, sinusitis, infeksi atau peradangan pada sinus paranasal, polip hidung, pertumbuhan jaringan lunak non-kanker di dalam hidung atau sinus, deviasi septum, penyimpangan septum hidung yang dapat menyebabkan kesulitan bernapas, epistaksis, mimisan atau perdarahan dari hidung. 3. Penyakit tenggorokan, faringitis, peradangan pada faring, tenggorokan, sering disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri, tonsilitis, infeksi atau peradangan pada amandel, tonsil, laringitis, peradangan pada laring, pita suara, sering menyebabkan suara serak atau kehilangan suara. GERD, gastroesophageal reflux disease, penyakit asam lambung yang menyebabkan iritasi pada tenggorokan. Empat. Penyakit kepala dan leher, kanker kepala dan leher, kanker yang terjadi di area kepala dan leher, termasuk kanker mulut, tenggorokan, laring, dan hidung, gangguan tiroid, penyakit yang mempengaruhi kelenjar tiroid, termasuk nodul tiroid dan kanker tiroid, gangguan kelenjar air liur, infeksi, batu, atau tumor pada kelenjar air liur. Lima. Gangguan suara dan menelan, disfonia, gangguan suara yang menyebabkan perubahan atau hilangnya suara, disfagia, kesulitan menelan, yang dapat disebabkan oleh berbagai kondisi termasuk kelainan neuromuskular atau obstruksi mekanis. 6. Gangguan lainnya, adenoiditis, peradangan pada kelenjar adenoid, sering terjadi pada anak-anak, stridor, suara bernapas abnormal yang menunjukkan adanya obstruksi pada saluran pernapasan atas, trakeitis, peradangan pada trakea, saluran udara utama ke paru. Paru. Prosedur dan intervensi. Selain diagnosis pengobatan penyakit di atas, dokter spesialis THTKL juga melakukan berbagai prosedur intervensi medis, seperti audiometri, tes pendengaran untuk mendiagnosis gangguan pendengaran, endoskopi THT, pemeriksaan menggunakan alat endoskopi untuk melihat langsung struktur telinga, hidung, dan tenggorokan. Miringotomi, prosedur untuk mengatasi otitis media dengan memasukkan tabung ventilasi pada gendang telinga, tonsilektomi dan adenoidektomi. Pengangkatan amandel atau kelenjar adenoid yang sering dilakukan pada anak-anak, septoplasti, operasi untuk memperbaiki deviasi septum hidung, FES, fungsional endoscopic sinus surgery, operasi sinus menggunakan teknik endoskopi untuk mengatasi sinusitis kronis atau polip hidung. Sekarang kita akan membahas dokter bedah ortopedi. Dokter bedah ortopedi menangani berbagai penyakit kondisi yang berhubungan dengan sistem muskuloskeletal yang meliputi tulang, sendi, otot, ligamen, tendon, saraf. Berikut ini beberapa penyakit kondisi yang umum dilayani oleh dokter spesialis ortopedi. 1. Cedera akut dan trauma. 2. Penyakit degeneratif. 3. Penyakit tulang belakang. 4. Penyakit dan cedera sendi. 5. Penyakit dan cedera tangan dan pergelangan tangan. 6. Penyakit dan cedera kaki dan pergelangan kaki. 7. Penyakit anak. 8. Tumor dan infeksi. Mari kita bahas satu persatu.
1. Cedera akut dan trauma, fraktur, patah tulang, perbaikan tulang yang patah, retak, dislokasi, penanganan sendi yang keluar dari tempatnya, ligamen sprains and tears, cedera pada ligamen, seperti ACL tear pada lutut, tendon injuries, cedera pada tendon, seperti Achilles tendon rupture. 2. Penyakit degeneratif, osteoartritis, peradangan sendi akibat kerusakan pada kartilago sendi, degenerative disc disease, penurunan fungsi diskus tulang belakang yang dapat menyebabkan nyeri punggung atau leher, spondilosis, degenerasi tulang belakang yang menyebabkan nyeri kekakuan. 3. Penyakit tulang belakang, herniated disc, diskus tulang belakang YG menonjol menekan saraf, spinal stenosis, penyempitan saluran tulang belakang YG dapat menyebabkan nyeri kelemahan, skoliosis, kelengkungan tulang belakang YG abnormal, kyphosis, punggung bungkuk YG berlebihan, lordosis, lengkungan tulang belakang back bawah YG berlebihan. 4. Penyakit dan cedera sendi, rheumatoid arthritis, penyakit autoimun YG menyebabkan peradangan sendi, gout, penyakit akibat penumpukan asam urat di sendi, bursitis, peradangan pada bursa, kantong berisi cairan YG melindungi sendi, rotator cuff tears, cedera pada rotator cuff di bahu. 5. Penyakit cedera tangan, pergelangan tangan, carpal tunnel syndrome, tekanan pada saraf median di pergelangan tangan, trigger finger, jari YG terjebak dalam posisi bengkok akibat peradangan tendon, de Quervain's tenosynovitis, peradangan pada tendon di ibu jari. 6. Penyakit cedera kaki, pergelangan kaki, plantar fasciitis, peradangan pada jaringan di bawah kaki. Achilles tendinitis, peradangan pada tendon Achilles, ankle sprains, cedera pada ligamen di pergelangan kaki. 7. Penyakit anak, congenital hip dysplasia, ketidakstabilan sendi panggul pada bayi, club foot, kaki bengkok yang memerlukan koreksi, growth plate injuries, cedera pada area pertumbuhan tulang anak-anak. 8. Tumor dan infeksi, osteosarcoma, kanker tulang, Ewing's sarcoma, kanker yang biasanya terjadi pada tulang atau jaringan di sekitarnya. Osteomyelitis, infeksi pada tulang, septic arthritis, infeksi pada sendi. Prosedur dan intervensi. Selain diagnosis pengobatan penyakit di atas, juga melakukan berbagai prosedur intervensi medis, seperti joint replacement surgery, penggantian sendi yang rusak dengan sendi buatan, seperti total hip replacement atau total knee replacement, arthroskopi, prosedur minimal invasif untuk melihat memperbaiki masalah pada sendi, spinal fusion, penyatuan dua atau lebih tulang belakang untuk mengatasi masalah tulang belakang, osteotomi, pemotongan penyelarasan tulang. Untuk memperbaiki deformitas, internal fixation, penggunaan batang logam, skrup, atau plat untuk menstabilkan tulang yang patah, external fixation, alat eksternal yang digunakan untuk menstabilkan tulang jaringan lunak setelah cedera. Dokter spesialis ortopedi bekerja sama dengan fisioterapis, ahli bedah saraf, dan spesialis lainnya untuk memberikan perawatan komprehensif bagi pasien dengan kondisi muskuloskeletal yang kompleks.
Terima kasih. Sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp atau telepon ke kami di bagian medis. Jangan lupa like dan subscribe ya.